Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tarmizi, selaku guru pendidikan agama Islam di SD Islam Al-Marif NU Keramat, Desa Karamajati, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas Islam Negeri Mataram. Hari ini Kamis tanggal 30 Januari 2025, saya melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 5 dengan materi infak dan sedekah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai dalam proses pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama untuk mengharap ridho rahmat Allah dan mendapatkan ilmu yang barokah. Kita berdoa bersama-sama, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ishrah li sadri wa yassir li amri wa amin rabbal alamin. Bapak akan absen kalian. Yang Bapak sebutkan silahkan angkat tangan ya. Selma Widya, Tania Amira, Saiful Hadi, Muhammad Fahrul Rozi. Alhamdulillah semua masuk ya. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang alpa. Baiklah anak-anakku, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, ada pepatah Arab yang sangat terkenal yang mengatakan bahwa manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil. Siapa yang bersungguh-sungguh dalam belajar maupun pekerjaan yang lain, pasti dia akan mendapatkan hasilnya. Jadi anak-anakku, kemarin kita pernah belajar tentang zakat minggu lalu ya. Berapa macam zakat? Ada dua. Yang pertama namanya zakat mal. Kemudian ada zakat fitrah. Hukum zakat kemarin wajib. Jadi hukum zakat itu wajib. Nah, hari ini anak-anakku kita akan belajar tentang, kira-kira ada yang tahu? Selma, infak dan sedekah. Ayo, Bapak akan memperlihatkan gambar. Ya, di sana anak-anak ada dua gambar, ya. Gambar pertama dan gambar kedua. Coba diperhatikan. Gambar pertama itu kira-kira gambar apa? Ada sebuah kotak, ya. Kemudian ada gambar tangan yang sedang apa yang dia masukkan? Wah. Ada kotak, kemudian ada sebuah tangan yang sedang memasukkan uang ke kotak. Nah, itu adalah contoh dari infak. Ya, paham ya? Jadi, infak itu adalah mengeluarkan materi. Materi itu baik berbentuk uang atau benda, ya. Nah, kemudian gambar yang kedua.
Gambar yang kedua, ada gambar apa yang nomor 2 itu? Lagi sedang ada ada dua orang, ada seorang perempuan dan seorang laki-laki. Seorang perempuan itu sedang meminta jajan kepada seorang laki-laki. Laki-laki itu mengasih kepada seorang perempuan itu dikasih. Nah, itu adalah kira-kira contoh apa? Sedekah. Nah, ini adalah contoh-contoh infak dan sedekah. Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, ya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ada 3. Yang pertama, anak-anak nanti mampu memahami makna infak dan sedekah dengan benar. Kemudian yang kedua, mampu membedakan infak dan sedekah dengan benar. Artinya, mana infak dan mana sedekah. Kemudian selanjutnya mampu membiasakan perilaku berbagi sebagai bukti menerapkan makna infak dan sedekah. Kemudian Bapak akan membagikan LKPD ya, untuk mengetahui kemampuan awal kalian atau asesmen awal. Bapak akan membagikan soal, ya. Yang maju, yang belum semuanya maju. Sudah ya, silakan kumpulkan. Jadi dari hasil asesmen awal ini sebagian di antara kalian sudah mengetahui, yaitu tentang infak dan sedekah. Dan sebagian yang lain belum memahami apa itu infak dan sedekah. Selanjutnya Bapak akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Kelompok 1 Silma Widya, kemudian Aulia, kemudian Rozan Ardiansah dan Juliatun. Itu kelompok 1. Kemudian kelompok 2 Tania Amira, kemudian Mutiara, ketiga Egi Sendrian, dan yang keempat Saiful Hadi. Kemudian kelompok ketiga yaitu Prawira Al-Hamzan, kedua Agus Wahyudi, kemudian yang ketiga Aini Lestari, dan yang terakhir yaitu Muhammad Fahrul Rozi. Kemudian kelompok
Kelompok 4, Zola Fardila, kemudian Husnul Khotimah, selanjutnya Rizkayani, dan yang terakhir Dila Afrilia. Nah, masing-masing sudah punya kelompok ya. Kelompok pertama namanya yaitu kelompok Abu Bakar. Ya. Kemudian kelompok kedua yaitu namanya Umar. Kemudian kelompok ketiga namanya Utsman. Dan kelompok 4 yaitu Ali. Ya. Di masing-masing kelompok ini nanti anak-anakku akan membuat peta konsep ya tentang infak dan sedekah. Peta konsep ini kalian bisa memahami apa pengertian infak dan sedekah, kemudian perbedaan infak dan sedekah, contoh-contoh infak dan sedekah, dan manfaat infak dan sedekah. Ya, Bapak akan menayangkan video. Silahkan video ini dianalisis, dicermati, apa yang perlu ditulis silahkan ditulis ya. Contoh sedekah. Jadi anak kecil memberikan bingkisan kepada peminta-minta itu namanya sedekah. Berikutnya perhatikan gambar lagi. Kalau ini ada gambar seorang ya, seorang bapak ini sedang memberikan amplop. Amplopnya ini berisi uang, diberikan kepada panitia pembangunan masjid. Ini termasuk contoh infak. Nah, berdasarkan gambar itu kira-kira apa perbedaan infak dan sedekah? Sebelum itu mari kita ingat kembali apa itu pengertian infak. Infak pengertiannya ya, yang menurut kemarin itu mengeluarkan sebagian harta untuk kebaikan. Jadi yang dikeluarkan adalah sebagian harta. Itu adalah infak. Berikutnya untuk pengertian dari sedekah. Sedekah itu adalah mengeluarkan sesuatu agar mendapatkan pahala. Jadi sedekah itu yang dikeluarkan adalah sesuatu. Tentu dengan sesuatu untuk sedekah dan harta untuk infak tentu ada perbedaannya. Kira-kira antara harta sama sesuatu itu lebih luas mana? Tentu lebih luas sesuatu. Karena sesuatu itu tidak hanya harta saja. Itu ya. Kalian masih ingat kan itu? Oke, kalau masih ingat, sekarang kita lanjut ke perbedaannya. Dari pengertian yang kita ingat kembali itu tadi, kira-kira apa perbedaannya? Siapa yang tahu? Perbedaannya adalah yang pertama, infak yaitu pemberian berupa materi. Jadi infak itu yang diberikan hanya berupa materi saja, atau hanya berupa barang saja, atau berupa harta saja. Itu adalah infak. Sementara yang namanya sedekah itu pemberiannya bisa berupa materi atau bisa berupa non materi. Kalau materi tadi harta, barang, dan lain sebagainya. Kalau non materi berarti bukan materi. Contohnya memberikan tenaga, memberikan pikiran untuk kemaslahatan bersama, untuk kepentingan umum. Itu namanya adalah sedekah. Jadi kita memberikan tenaga kita misalnya, itu termasuk sedekah. Tapi kalau kita memberikan materi, memberikan uang, itu termasuk infak. Paham perbedaannya nomor 1? Jadi kalau infak itu hanya berupa materi, kalau sedekah itu bisa materi, bisa non materi. Itu perbedaan yang pertama. Berikutnya untuk perbedaan yang kedua, kalau infak itu digunakan untuk kepentingan banyak orang.
Jadi yang namanya infak itu pasti untuk kepentingan banyak orang. Infak ke masjid, misalnya ya, untuk membangun masjid. Masjid itu kan untuk kepentingan banyak orang. Tapi kalau sedekah itu digunakan bisa untuk banyak orang atau hanya orang-orang tertentu. Contohnya sedekah di masjid, misalnya masjid sedang membangun, kita sedekah tenaga ikut membangun, misalnya ikut mengecor misalnya ya, maka sedekah kita itu untuk kepentingan banyak orang. Lain lagi kalau kita membantu Pak Budi misalnya, berarti bantuan kita berupa tenaga kita yang kita bantu Pak Budi itu adalah orang-orang tertentu, bukan untuk banyak orang. Itu perbedaan yang nomor 2, paham? Jadi kalau infak itu untuk kepentingan banyak orang, kalau sedekah lebih luas, bisa untuk banyak orang, bisa juga untuk orang-orang tertentu. Itu yang nomor 2 ya. Berikutnya, sekarang untuk misalnya harus hari Senin misalnya, tidak. Tapi kapanpun selama kita itu punya, mampu, ya kita bisa infak, kita bisa sedekah. Termasuk jumlahnya. Jumlahnya juga tidak ditentukan. Misalnya infak paling sedikit sekian, tidak ada. Sedekah paling sedikit sekian, tidak ada. Jadi yang namanya infak dan sedekah itu jumlahnya terserah yang berinfak dan bersedekah. Tentunya itu disesuaikan dengan kemampuan orang tersebut. Itu adalah beberapa persamaan antara infak dan sedekah. Berikutnya, perang. Makanya sangat mulia sekali. Berikutnya, kita lanjutkan. Infak dan sedekah itu dapat dilakukan kapan saja sesuai kemampuan. Seperti yang sudah disebutkan tadi, selama kita mampu, kita dianjurkan untuk sedekah. Ya, kita dianjurkan untuk infak. Jadi tidak terbatas waktunya. Ini untuk dalilnya. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Yang kurang mampu juga dianjurkan untuk infak dan sedekah. Tentunya ya sesuai dengan kemampuannya, tidak bisa disamakan dengan orang yang kaya. Mungkin seperti itu, tidak berdosa. Sudah ya? Jadi kalian sudah menonton tayangan video tentang infak dan sedekah. Jadi untuk model pembelajaran untuk pagi hari ini anak-anak itu project based learning, di mana project based learning ini adalah membuat suatu produk ya atau hasil karya berbentuk mind mapping ya. Nanti anak-anakku silahkan kerja masing-masing kelompok untuk membuat peta konsep tentang infak dan sedekah ya. Bapak kasih waktu kira-kira 20 menit cukup ya? 20 menit. Oke, silakan dikerjakan. Misal bulan
Jadi masing-masing kelompok nanti akan mempresentasikan hasil karyanya satu persatu ya dari 4 kelompok ini. Masing-masing kalian sudah mempunyai produk. Silakan untuk kelompok Abu Bakar. Silakan maju untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi yang berbentuk proyek. Peta konsep infak dan sedekah. Nomor 1, pengertian infak dan sedekah. Infak adalah mengeluarkan sebagian harta untuk kebaikan dan untuk kemaslahatan umat. Manfaat infak dan sedekah. 1. Mendapat pahala. 2. Rezeki berlimpah. 3. Sakit jadi sehat. Nomor 4. Contoh infak dan sedekah. Contoh infak: memberikan sejumlah uang untuk membangun masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Mira, ayo bertanya. Apakah membangun masjid termasuk infak atau sedekah? Mengeluarkan uang untuk masjid termasuk infak. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Kelompok 2 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Umar akan membacakan hasil karya kami. 1. Peta konsep infak dan sedekah. Pengertian infak dan sedekah. Infak adalah mengeluarkan sebagian harta untuk kemaslahatan umat secara sukarela, sedangkan sedekah adalah mengeluarkan sesuatu agar mendapatkan pahala. 2. Perbedaan infak dan sedekah. Infak yaitu pemberian berupa materi, sedangkan sedekah bisa materi atau non materi. 3. Manfaat infak dan sedekah. 1. Menolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok Umar. Kemudian kelompok Usman, silakan maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Usman membacakan hasil kerja kami. Kita konsep infak dan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo, ada pertanyaan dari kelompok Umar. Kelompok 4, kelompok Ali, ayo mau bertanya. Apakah membantu orang sakit termasuk infak atau sedekah? Membantu orang sakit adalah sedekah. Oke, udah ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Usman. Untuk kelompok Ali, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ali. Kelompok Ali akan membacakan hasil karya kami. Peta konsep
sebagian harta untuk kebaikan dan untuk kemaslahan umat secara sukarela. Sedangkan sedekah adalah mengeluarkan sesuatu agar mendapatkan pahala. Nomor 2. Perbedaan infak dan sedekah. 1. Infak yaitu pemberian berupa materi. 2. Manfaat infak dan sedekah. 1. Mendapatkan pahala. 2. Ditambahkan rezeki yang banyak. 3. Dipermudah urusannya. Nomor 4. Contoh infak dan sedekah. Sedekah memberikan jajan sesama teman. Oke, sudah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok Ali. Oke, sekarang ice breaking ya. Siapa yang salah, Bapak suruh nyanyi. Duduk. Kalau Bapak bilang tepuk 1, berarti 1 kali tepuknya. Kalau 2 kali. Kalau 3 siap ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1, tepuk 1, 1, saku. Nah, lagi sekali. Tepuk 2, 1, saku. Oke, tepuk tangan untuk kita. Oke ya, alhamdulillah Bapak akan memberikan kesimpulan untuk pembelajaran pada pagi hari ini tentang infak dan sedekah. Jadi kesimpulannya adalah yaitu jadi perbedaan antara infak dan sedekah itu terletak pada sesuatu yang diberikan, ya. Diberikan. Kalau infak yaitu berbentuk materi, baik itu benda, barang atau uang, itu adalah infak. Sedangkan sedekah itu adalah pemberian seorang berbentuk materi atau non materi. Artinya bisa berbentuk materi atau non materi. Contoh non materi itu adalah tersenyum, gotong royong, membantu orang sakit. Nah, itu adalah bentuk-bentuk sedekah. Sebelum kita tutup, Bapak akan membagikan soal asesmen sumatif namanya, itu melatih pengetahuan kalian tentang apa yang dipelajari tadi itu ya. Silakan maju ke depan semuanya untuk mengambil soal. Sudah ya, silakan dikumpulkan. Nah, bagaimana untuk pembelajaran hari ini anak-anak? Baik, senang ya. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan kegiatan kita itu tentang belajar infak dan sedekah. Mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa dilaksanakan
dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, sebelum Bapak tutup untuk pembelajaran hari ini, insya Allah minggu yang akan datang kita akan belajar tentang hadiah ya. Sebelum kita tutup pembelajaran untuk pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbi hasanah wa qina azabannar. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.